Ya tidak pengen jadi kaya tapi paling tidak bisa menghidupi jalan kita mau kemana. Yang penting cukup ya. Cukup. Zaman dulu kan layar lebar di dubbing ya. Ikut figuran, ikut main. Karena kita memasuki dunia profesi. Jadi yang penting adalah passion kita. Tapi kelebihan kita di situ. Kita masih ketemu dengan orang yang 35 tahun yang lalu. Hai, Cookie Monster, sini, kita pesta malam ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Oke, kali ini bintang tamu saya legend lagi. Berkali-kali bintang tamu selalu legend. Ini luar biasa. Dan saya bingung dari mana saya akan mengawali pertanyaan karena beliau ini pertama selain Dabber Legend, beliau juga mantan ketua umum saya di organisasi Persusi. Kemudian banyaklah yang akan kita bicarakan. Inilah Agus Mahesa. Mas Agus. Siap. Apa kabar? Baik. Wes. Alhamdulillah. Baru udah pelopor tahun nih. Saya mengundang Mas Agus tanggal 5 Maret 2022 dan baru sekarang beliau bisa hadir. Saking sibuknya luar biasa. Ini surprise banget begitu saya dapat DM. Saya siap. Wah. Saya itu kayak aduh, aktor besar datang ke sini. Lagi acting. Jago. Aduh. Enggak lagi gimmick. Mas Agus, ini apa? Mas Agus kan sibuk sekali di layar lebar, sinetron, bahkan iklan juga. Sebenarnya sebelum itu kan Mas Agus lebih fokus di dubbing suli suara. Sejak kapan sebenarnya Mas Agus itu menekuni dunia suli suara? Aduh, tadi prolognya itu bikin saya harus ngomong apa ya kan. Tapi kenyataannya begitu kan? Iya, perjalanan aja, Ya, Pak. Ketika kita jalan kan ketemu banyak hal di jalan seperti apa. Tapi intinya mungkin kan kita sama-sama mungkin orang yang berjiwa Muda. berjiwa muda ya. Jadi kita sama-sama orang yang passionnya itu dan mungkin dari kecil tuh ke yang Berkesenian. kesenian Oke. gitu. Jadi sejak saya kecil sampai ya apa itu ya, dunianya nggak lepas dari itu. Ya mungkin klise ya, dari main teater, belajar teater, main teater, ini segala macam, film, terus ada dubbing segala macam. Nah itu kan semuanya perjalanan. Pengennya dulu jadi aktor. Oh, awalnya memang jadi aktor. Aktor teater. Iya. Tapi itu selesai ketika kita masih di Cirebon. Zaman SMP SMA gitu ya. Kesini kita berangkat ke Jakarta ya cuma nonton aja, menikmat aja. Dalam perjalanan itu kita ketemu film kan gitu ya. Berkecimpung di dunia itu, ikut figuran, ikut main, ikut dubbing film karena zaman dulu kan layar lebar di dubbing ya. Layar lebar di dubbing zaman itu, ikut dubbing di situlah. Itu awal saya masuk ke dunia dubbing. Oh, jadi sebelumnya memang di dunia keaktoran baru ke suli suara ya, bukan suli suara dulu baru ke aktoran ya. Oke. Karena saya pikir kan sama lah itu. Kita mengolah rasa juga kan. Iya, benar. Dunia ekspresi kita ya sama lah kayak gitu. Jadi nggak terlalu jauh ya. Jadi saya bukan pengkhianat gitu. Masih di situ juga. Cuman ada yang mungkin berkesenian serius, ada yang kalau saya realitas saja. Orang berkesenian butuh juga dukungan finansial. Ya tidak pengen jadi kaya tapi paling tidak bisa menghidupi jalan kita mau kemana. Yang penting cukup ya. Cukup punya ini punya. Cukup punya rumah, cukup punya mobil. Seperti itu Mas Ari. Jadi saya mungkin awal tahun 8 ikut di dalam dubbing itu 86 87 itu tapi di PFN di dulu PFN ya? Karena dulu layar lebar tuh kebanyakan di PFN dubbing ya.
di studio Inter Studio di Ragunan Mangga Besar sana. Iya. Audisindo di Monas dulu, Jakarta Fair kan di Monas. Iya. Audisindo di ada lagi di Penas, di antara ya Penas, daerah Penas itu. Ya pokoknya berkeliling di situ. Sama nggak sih Mas Agus proses sulis suara layar lebar sama yang sekarang ini? Ya sama ya. Menggunakan mulut. Cuman kan waktu kalau dubbing itu kan kita dikasih skrip yang memang sama dengan syuting. Pada saat syuting dihafal. Dihafal, jadi gambar tuh di looping, muter terus dari misalnya satu scene dipecah jadi beberapa adegan, sekian second atau apa, ada kodenya lah, ada kodenya. Kita bareng sama yang lain, mic-nya misalnya. Itu nggak sendiri ya? Ya sendiri, ada yang sendiri, ada yang kita bareng, misalnya mic-nya cuma 4, kita adegannya ada 5 orang atau apa kan. Ada yang studio sana, studio sini. Kita bareng, atau yang sendiri-sendiri lah, jajar mic-nya 5. Misalnya sama Dono Indro misalnya kan, sendiri-sendiri, kita sendiri. Kita masuk gila itu. Ya sama lah kayak gitu, cuman dihafal kalau itu. Bibir mereka itu, bibir pemain itu kita hafal, kita samain rasanya, cara ngomongnya, tune apa segala macam seperti itu. Kesulitan nggak dalam menghafal? Kita kan aktor, bos. Kita aktor. Iya, awal mungkin sama lah di mana juga. Tetapi kan kalau kita passion kita di situ kan semua jadi mudah. Iya kan? Tapi kan gini, Mas Abi, kalau untuk syuting atau pentas ketika kita nggak hafal kan kita bisa improve. Sementara kan kalau untuk dubbing layar lebar yang tokohnya yang kita dubbing itu harus sesuai dengan tes kan? Iya, kalau salah ya pasti diulang. Salah seorang salah diulang karena harus persis sama kayak di adegan. Dan itu dalam ruang gelap ya? Ruang gelap. Tapi ada lampu ke pemain. Ke pemain, ada lampu ke pemain. Kadang gelap semua sih, gelap karena kita udah di sini kan, dialog itu udah di sini. Ada yang memang sambil megang, kalau nggak ya beberapa pemain kadang-kadang ada yang lupa sambil megang naskah begini slot, ada. Jadi sebelum giliran dia kayak gitu-gitulah. umum lah. Seperti kisahnya Pak Edi Dosa itu. Iya. Wedos. Iya gitulah. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, aktor siapa yang pernah Mas Agus dubbing saat itu? Saya kan pertama. Yang mungkin sampai sekarang masih bereksis. Nggak ada ya. Karena pertama suara saya jelek gitu ya. Suara saya nggak mantap seperti almarhum Toro Margen atau zaman itu Mas Nugraha yang ngisi suara Roy Martin apa segala macam. Seperti yang teman kita Petrus apa. Jadi saya ngisi yang rame-rame. Tapi ya di suatu waktu ya pernah juga ngisi Ongki kayak gitu. Alexander, wow. Artis top di zamannya. Itu di catatan si Boy? Bukan. Dia di Pacar Ketinggalan Kereta. Iya, belum rezeki kalau di. Tapi sempat ikut casting untuk Cabu itu ya? Iya, sempat ikut casting dan waktu itu sih ya mungkin belum rezeki ya, belum rezeki. Jadi waktu itu kan saya masih baru-baru. Warna Suara masuk, sutradara cuman soundman itu juga soundman-nya bapaknya kawan kita juga ada ntar dulu apalah sih kayak gitu, nunggu katanya satu lagi kayak gitu. Akhirnya namanya Mas Bagus Santoso itu, dia pemain dari kecil. Akhirnya si Bagus Santoso karena dia udah biasa mungkin. Karena tahun 87-an saya kan masih baru-baru tuh. Masih ngeliatin dulu apa kayak gitu ya, apa ya, lihat artis juga gila ya kayak gitu ya, padahal ya kayak gitu ya masih ada mungkin sama lah ya gitu. Gitu. Zaman itu seperti itu. Nah, setelah dari PFN Mas Agus akhirnya ke di PFN kan sambil main lah figuran apa segala macam. Nah, di PFN pertama kali saya ikut film televisi, televisi itu ya, kayak program televisi adalah saya ingat betul ada Takeshi Castle dulu Pak. Takeshi Castle itu
sebelum tahun 90 itu dikerjakan oleh almarhum saudara Pak Kadir, saudara sepuh atau apalah kayak gitu-gitulah ya, sama Pak Nana Awaludin tuh soundman juga. Yang dubbing sama teman-teman kita dubber dulu, kayak kakaknya Ebe siapa? Nita, Mbak Nita. Iya, betul. Iya, teman-teman PFN lah, almarhum Sophie, Berlin lah almarhum, segala teman-teman itulah. Itu di dekat Idola apa namanya, di studio iklan itu. Itu pernah tuh 50 episode kita kerjain itu. Takeshi Castle itu yang penuh improv dan segala macam. Itu awal tuh saya baru kenal, oh dubbing itu begitu. Dari situ kita kenalkan, ke sebelahnya kan dekat ada Idola, saya main kayak gitu. Ya terus suatu ketika saya kenal kawan-kawan yang lama juga. Ibaratnya kita ini kan hampir satu angkatan ya. Ada Mas Jayadi, Mas Bonar, Uni Alek, almarhum Aryo, Adang Sidarto, Boy Sapa segala macam di Pluit. Waktu itu yang ngajak adalah kawan Renggata kawan almarhum itu, ya orang PFN pemain juga. Ngajak saya ketemu lah di Pluit kawan-kawan itu. Yang mereka juga sebelumnya ngerjain juga film-film kartun apa katanya Power Ranger atau apa segala macam itu. Dari situ. Jadi ya itulah berangkat saya tuh kenal kawan-kawan satu generasi itu awal sampai sekarang kita masih ketemu, alhamdulillah ya. Nah, Takeshi Castle itu termasuk legend atau sekarang tuh banyak kenal Benteng Takeshi. Saat itu jadi apa Mas Agus? Karena itu kan kredit banget ya. Jadi kita yang rame-ramenya itu Mas. Peserta-pesertanya ya. Iya kan, yang ngomong itu kalau nggak salah itu cuma 2 atau 3 orang tuh. Nah itu kan dipegang sama Mas Nana, sama Pak Kadirnya atau siapa lah, saya lupa lah ya zamannya itu. Udah berpuluh-puluh tahun lalu gitu. Nah kita kan rame-rame tuh. Gitu. Kita juga semua kawan-kawan juga masih meraba lah waktu itu, masih. Cuman karena banyak improv, lihat lip sync mereka aja, lihat lip sync kan jago kita lah. Betul. Zaman itu kan nggak apa-apa, yang penting kira-kira artinya begitulah waktu itu, seperti itulah karena susah nerjemahin mereka yang improvisasi semua kan itu. Iya, jadi ya memang game yang dan menghibur kan. Nah, setelah PFN dan segala macamnya, saya dengar nih Mas Agus, Mas kalau mau minum lagi, juga menjadi PD ya Mas, pengarah dialog untuk Avatar Eng di RCTI. Enggak tuh Mas? Jadi begini, sejarahnya saya ke RCTI adalah karena udah masuk dunia dubbing. Nah waktu itu kan yang pertama kali dapat project ke RCTI itu adalah teman-teman di PFN. Namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf tuh yang jadi kades kepala desa di Unyil. Di Unyil. Makanya dulu awal-awal masuk ke RCTI itu ada Toyo, ada Bambang Utoyo Unyil tuh. Ada kawan-kawan itu, ada Yahya Jas, ada almarhumah Ade Yuli, ada kawan-kawan PFM lah semua, termasuk Mbak Nita Bekto, segala macam. Ebe juga mungkin ya waktu itu ya. Itu 92 awal. 92. Nah, masuk saya ke sana. Ya, dubbing lah, mereka masih dipilih nama Bang Usuf apa. Awal-awal kita kenal yang namanya Pro Tools, awal-awal di RCTI itu ya. Terus karena perjalanan ada beberapa yang saya dikasih kesempatan untuk midiin kayak gitu, kayak Haruka, film serial Jepang, ada Muhammad Rasulullah, awal kan Muhammad Rasulullah tuh untuk program Ramadan RCTI. Lalu tahun 9 berapa ada program RCTI itu rupanya bekerja sama CTW kalau saya ngomong CTW, Children Television Workshop, untuk ngerjain Puppet
Waktu baru-baru tuh yang kayak Bird, Orny, Frog apa namanya? Kermit, Cookie Monster segala macam. Itu pertama kali di sana ya? Di RCTI untuk SCTV yang waktu itu masih di Surabaya. Kita ngerjain waktu itu masih pakai Betacam. Iya. Gitu. Jadi mungkin waktu itu kan RCTI sama SCTV masih satu grup bendera ya tuh bendera kira-kira seperti itu. Jadi ngerjain program di RCTI buat di SCTV. Jadi ya kebetulan saya midiin gitu kan program anak-anak segala macam ya ngalir aja. Nah itu kan proses casting. Ada yang namanya Seri Morir, orang sananya datang ke sini casting apa gitu. Mereka yang datang ke sini waktu itu. Terus casting segala macam, terus ya ini ada termasuk waktu itu Pak Elmanik tuh udah jadi Cookie Monster. Bird itu si Toyo, Toyonya. Ernie Septian Dwi Cahyo. Wah, artis semua ya? Iya waktu itu gitu. Terus Mbak Atika Anser itu Miss Piggy, yang babi itu apa? Iya, Miss Piggy benar. Piggy. Jadi ya udah kita ngalir aja. Mas Agusnya? Saya jadi Kermit. Wow. Akhirnya saya ketemu Kermit juga. Nah, boleh nih Mas. Satu dialog. Kermit. Oke. Dialog. Mau dong Om, itu favorit saya. Oke, monggo. Dan Om. Apa ngomong Kermit? Ya, satu dialog Kermit. Saya sampai lupa dia naruhnya di mana ya. Kantong mana saya lupa ini. Hai Mas Erik, apa kabar? Hai, Cookie Monster, sini kita pesta malam ini. Miss Piggy ulang tahun. Iya. Sebentar. Hai, kita buka dulu acaranya ya. Sebentar saja. Salam bahagia teman-teman semua. Kita di sini akan mengadakan pesta ulang tahun Miss Piggy. Keren. Tahun berapa, Mas? Tahun 92 apa 92. 93 Pak. Waduh. Mas. Dua. Tontonan awalku. Jadi setelah Saya belum lahir iya. itu, Mas. Itu namanya dulu Open Sesame. Iya. Jadi kita ambil adegan-adegan yang dari Sesame Street. Jadi di situ satu. Nah, setelah di RCTI kan era SCTV berdiri sendiri terus itu dikerjakan di tempat lain kan. Dan dengan dubber yang saya nggak tahu lah. Teman-teman juga memang masih dan memang itu gitulah kira-kira. Biar banget suaranya keren ya. Baru tahu ternyata Mas Agus Mahesa mengisi Kermit. Wow. Dan akhirnya saya kenal Mas Agus Mahesa itu karena beliau diangkat menjadi Ketua Umum Persatuan Suri Suara Indonesia. Persusi. Persusi. Iya. Itu gimana ceritanya? Kenapa saya tiba-tiba Mas Agus menggantikan almarhum Bang Billy Burhan? Iya, apa ya? Jadi kan ada proses, Mas. Ada proses kita waktu itu. Saya boleh cerita sedikit ya? Boleh. Jadi 5 jam juga boleh kok. Jadi kita dulu kenapa berorganisasi karena tahun-tahun itu kan tahun 90-an akhir itu ada persoalan biasalah dengan beberapa pihak media yang bahwa film-film Indonesia terutama film-film TV hancur karena ada dubbing. Betul. Film-film dubbing menghancurkan segala macam. Biasalah ya. Saya nggak tahu ini persaingan program atau apa, saya nggak tahu. Akhirnya kita resah segala macam. Dari situ teman-teman karena merasa gelisah, berangkatlah bagaimana kalau kita berorganisasi. Betul. Dan waktu itu kita kebetulan ketemu dengan teman-teman yang mungkin sudah biasa berorganisasi seperti Mas Yogi itu otak-otak anunya ya. Terus Billy dulu pendirinya ada Lilis Ireng ya. Terus segala macam lalu di Idola lah kita 4 malam kalau nggak salah itu Mas Tata dulu segala macam itu ngolah apa namanya ADART ngolah ADART di Idola untuk supaya bahan kita dari situ berangkat didiskusikan. Setelah itu kita diskusikan, undang senior teman-teman
voice over, termasuk Bang Lukman Tambose segala macam di Taman Mini waktu itu. Termasuk Mas Nugraha lah apa segala macam datang. Jadilah gitu loh ADART. Lalu ada kan pemilihan ketuanya, karena aturan sudah ada, jadi bikin ketuanya, ininya diurus, notarisnya segala macam. Waktu itu base campnya alamatnya masih di Idola di Tebet Bidakara situ belakangnya ya. Jadi proses itu adalah bagian daripada sebenarnya kita mulai berjuang sebenarnya. Karena di mana-mana bahwa orang berkelompok itu kalau yang formal itu saya pikir itu yang paling benar. Ini menurut saya. Tinggal bagaimana menjalankannya saja. Nah, awal Billy lah ketua sampai dari 2001 sampai 2004. Anunya di dalam ADART kan begitu. Nah, di tengah perjalanan karena kita masih baru semua, kawan-kawan juga masih baru. Pergantian lah waktu itu akhirnya dipegang oleh sekjennya si Mas Yogi. Mas Yogi ambil sekjen. Terus proses itu sampai 2004-2005 itu ya sama lah karena kita masih belajar semua, masih meraba. Akhirnya saya masuk. Ya berdasarkan kawan-kawan juga lah. Ambil ketua 2005-2004 dengan cara ya voting melalui apalah kita, walaupun maksud saya ini harus diselamatkan. Organisasi ini harus diselamatkan. Karena bagaimanapun entah kapan ini akan diperlukan. Tinggal kitanya aja butuhnya kapan. Dan saya mencoba ngambil alih, lalu saya dengan teman-teman, dengan beberapa teman, menghasut lah dalam kata teman-teman ini penting loh. Jadi kita waktu itu punya keresahan soal kualitas, soal harga, fee kita, bagaimana caranya kita menghasut PH-PH yang tempat kita bekerja, bagaimana PH harus berkomunikasi dengan yang punya film, stasiun TV, apa harus kita komunikasikan, saya bilang. Nah itulah gerilya seperti itu. Harusnya sih berlanjut terus, cuman mungkin ya waktu juga ya. Kita sempat berbagai cara akhirnya saya 2009 saya serahkan tuh ke Mas Anto Suhartono. Mas Anto Suhartono. Waktu itu di tempatnya Mas Subur di sana itu. Subur apa namanya di Mampang itu. Saya serahkan 2009 mandatnya lah katakan. Mas saya selesai tuh. Saya ngilang tuh dari dubbing, bisa dikatakan saya patah arang. Saya malu, saya patah arang, saya ngilang dari dubbing. Sampai segitunya ya. Akhirnya saya main lagi deh. Saya casting film lagi, sinetron segala macam. Berapa lama menghilang, Mas? Saya sampai 2019. 10 tahun. 10 tahun. Kemana 10 tahun? Itu bertapa. Sampai 2019 saya. Beralih profesi. Iya masih di dunia itu. Saya main ini ikut figuran, main ini segala macam, jualan ini, jualan itu. Kayak gitu. Tapi sekarang saya memilih dubbing aja. Nah, tanggapan Mas Agus tentang mati surinya Persusi. Ini kan Persusi belum dibubarkan. Nah, tanggapan Mas Agus mati surinya Persusi dan tiba-tiba muncul organisasi baru Suara Pro, bagaimana? Sebenarnya kalau lihat Persusinya saya sangat sayangkan. Tidak ada yang mengambil alih, take over estafet seperti itu. Sangat disayangkan bahwa pola nggak tahu ya, saya nggak tahu, saya akhirnya takut saya nyalain teman-teman, tetapi bahwa berorganisasi itu benar sangat perlu. Tinggal komitmen awal itu dijaga bareng-bareng gitu, dijaga bareng. Maka ketika pada saat itu kawan itu mau mendirikan Suara Pro, memberitahu saya bilang oke tuh, nggak apa-apa.
Persusi gimana? Jalan aja, jangan mikirin persusi. Itu saya bilang itu bagus. Karena apa? Barangkali dengan ada bendera lain, komunitas lain yang sama profesinya, mungkin akan memicu orang, memberi orang jadi kesadaran untuk berkomunitas. Betul. Saya pikirnya begitu gitu loh ya. Tapi Mas Agus sempat dengar ketika organisasi yang baru ini sudah mulai naik, tiba-tiba ada beberapa yang ingin menghidupkan kembali, tapi setelah itu hanya wacana. Pernah mendengar? Iya dengar juga dengar juga gitu. Saya nggak tahu persoalan di mana. Orang itu nanyakan di mana Mas ada ininya, akte notarisnya Persusi ya. Ada di sana sih bang, di Mas Anto atau di pokoknya ada lah. Silakan aja, nggak apa-apa. Buat saya sih it's okay, mana yang kan pilihan Pak. Betul. Ketika orang merasa apaan sih itu Persusi misalnya dari dulu begitu aja mau milih ke yang satunya, it's okay, nggak apa-apa. Kan kita profesinya sama. Betul. Ladang kita ini cuman adanya di Jakarta. Dubbing film ya, yang sekarang ini kebanyakan di Jakarta. Betul. Artinya kita pasti akan ketemu. Lu mau gontok-gontokan gimana? Jadi kita harus sama. Yang penting adalah sikap profesionalisme kita di dalam berorganisasi. Di dalam berorganisasi. Jadi bagaimana kita memberi dukungan kepada organisasi, lalu pengurusnya konsisten untuk menjalankan itu. Itu yang berat, kata konsisten. Karena selama ini awalnya aja yang seru, menggebu-gebu, sininya sudah ya tapi saya juga kadang-kadang agak memaklumi juga Mas. Memaklumi itu begini, karena kawan-kawan mungkin masih merasa nyaman dengan kesendirian. Kita ini ya kita termasuk saya itu ya. Mungkin merasa nyaman tanpa perlu ada organisasi, karena sifat pekerjaan kita sangat personal, sama lah kayak dunia artis pemain film segala macam, sampai ada berapa itu yang namanya organisasi. Itu persatuan ada Parvi 1, Parvi 52, Parvi ini segala macam. Iya. Benar. Nah, kenapa enggak dilirik oleh para pelakunya, para pekerjanya? Ya itu mungkin tidak memberi ruang buat mereka, dipikirnya seperti itu. Padahal sih kita balikin lagi sebenarnya kepada kitanya, para calon anggota. Kalau kita mau pengen jadi anggota, para kitanya. Bahwa kalau kita berorganisasi itu bukan melulu pengen kesejahteraan, tidak ada seperti itu. Karena kesejahteraannya akan ketika kita menemukan keberangkatan yang bareng, itu akan ketemu titik sejahteranya di mana yang kita perjuangkan. Tapi kalau belum apa-apa, nanya kesejahteraan dulu, buat saya agak keder, karena kita belum berjuang sama-sama. Karena otak pengurus itu harus satu frekuensi dengan teman-teman calon anggota. Seperti itu kan. Kita juga butuh diisi oleh mereka. Ide-ide mereka kita tampung, yuk kita bareng-bareng jalankan. Kita yang menjalankan, daya dukungnya anggota kan gitu. Sebenarnya itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya ada lagi teman yang mau mendirikan di luar Suara Pro, di luar Persusi, itu oke lah. Kalau saya sih, ya tinggal komitmen awalnya. Kalau seandainya Mas Agus, saya ada kepikiran mungkin karena pengurus-pengurusnya ini adalah pelaku juga, artinya si ketua umum ini dabar juga, ini seorang PD, yang ini bendaharanya juga seorang dabar, jadi agak sulit mengatur organisasi sampai organisasi itu terlantar. Kalau seandainya ada usulan organisasi itu dikelola oleh orang yang bukan pesuli suara, pelakunya profesional, yang kita bayar dari uang kas misalnya, itu saya setuju, mungkin akan lebih bagus. Artinya ibaratnya kayak orang seorang artis atau daber punya manajer, betul ya gitu kan. Jadi kita tinggal jalan aja apa arahannya. Tetapi itu kan butuh didukung oleh kawan-kawan dulu. Kalau kita mau meng-hire profesional dimanapun, harus ada daya dukung untuk bisa membayar orang-orang itu. Benar. Harus ada kesepakatan dulu, gitu kan. Jadi
bahwa berorganisasi harus ada iuran, wajib nggak wajib terserah, tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita sudah bicara meng-hire orang, dari mana kas organisasi? Membayarnya bagaimana? Jangan dicurigain dulu, Iya. Begitu. Karena kan sementara ini organisasi itu tuh tidak jalan kan karena pengurusnya adalah pelaku. Misal, kita mau meeting, ketua umum siap, sekjen siap, bendaharanya lagi dubbing nih di MT, lagi dubbing nih di KMCI. Ini susah kan mengumpulkan mereka gitu loh. Bisa jadi, betul. Jadi kita serahkan kepada itu ya, kepada ahlinya, manajer lah katakannya yang mengkoordinir orang kita. yang mampu memanage organisasi. Iya, betul. Harusnya kan seperti itu. Jadi bukan melulu nanti ngurus kita ke dalam, tapi ngurus juga organisasi dengan lembaga-lembaga terkait. Soal legalitasnya, soal tetek bengek berkomunikasi dengan kayak gitunya. Itu perlu pikirkan. Bagaimana kalau kita mendirikan organisasi? Beda bener. Oke, Mas Agus, biar lebih seru lagi nih. Bagaimana kalau kita ganti sesi games? Ada game. Oke, Pak Agus, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Banyak bener bang. Yang pertama, jadi dubber atau aktor film? Aktor dan dubbing. Hanya satu. Hanya satu. Aktor. Kenapa? Aktor itu bagian, dubbing itu bagian ada di sana juga. Sama lah itu, sama. Sama ya. Jadi makanya saya makanya saya aktor dua-duanya. Sebenarnya saya mau ngomong dubbing sama juga karena itu aktor juga. Oke. Kedua, menjadi pemain terbaik di film yang buruk atau menjadi pemain terburuk di film yang baik? Pertanyaannya gila ini. Kalau disuruh milih, Mas Agus mau jadi pemain terbaik tapi filmnya buruk, atau mau jadi pemain terburuk tapi filmnya bagus, pilih yang mana? Yang buruk di film yang bagus. Yang buruk di film yang bagus. Kenapa? Apakah mengangkat nama Mas Agus? Paling tidak yang buruk ditandain oleh orang, di-note oleh orang. Oke. Ya, di-note oleh orang sehingga jadi pembicaraan bahwa itu mainnya jelek. Itu improve buat saya nantinya. Oke. Tapi kalau takutnya ketika kita main bagus di film yang buruk, kita ngerasa puas aja. Oke, luar biasa. Oke. Ketiga, protagonis atau antagonis? Antagonis. Kenapa? Saya antagonis soalnya aslinya. Lebih nyaman ya untuk memainkan antagonis ya ketimbang protagonis, atau ada alasan lain? Enggak. Saya sih lebih senang aja. This is game kan. Oke. Keempat, pemimpin yang buruk. Karena Anda pernah menjadi pemimpin, saya ingin menanyakan ini. Pemimpin yang buruk tapi timnya hebat, atau pemimpin yang hebat tapi timnya buruk? Pemimpin yang hebat tapi timnya buruk. Berarti tidak berhasil menjadi seorang pemimpin. Betul. Dari situ kita bisa belajar, Bang. Oke. Oke. Berikutnya, lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu, Bang. Lebih banyak waktu kita berkesempatan. Kalau banyak uang, manusia, Oke. takutnya sifat manusia. Tapi kalau banyak waktu, kita bisa bisa beribadah, bagaimana caranya membangkitkan diri sendiri untuk berbuat baik, untuk itu segala macam. Artinya sisi manusianya lebih terasa. Mantap, luar biasa. Berikutnya, lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Wah. Kenapa, Mas Agus? Kenapa lupa bawa handphone? Saya HP-nya cuma satu, Pak. Itu Mas Erik ngoling gimana kalau ketinggalan? Iya nggak? Oke. Ketujuh, menjadi dubber tiap hari kerja atau menjadi aktor hanya sesekali kerja? Waduh, ini kacau. Ini pertanyaan ngeri. Pas aja lah. Dua-duanya dong, Bang.
Saya mentok nih. Mentok. Jawabnya pas Bang. Siapa aja Om? Oke, berikutnya. Dia menunggu casting atau bergerak mencari peluang casting? Bergerak. Bergerak. Tidak apa-apa kalau dibilang, wah udah punya nama masih minta casting atau mencari casting, tidak apa-apa. Dari dulu saya kerjaannya begitu, sampai titik ini masih begitu. Oke, nggak gengsi ya, bagus ya. Dikantongin aja lah gengsinya. Siap. 9. Film drama atau film horor? Drama. Drama. Horor bagian dari dramanya. Selalu ada drama di dalam horor. Siap. Terakhir, kalau dilahirkan kembali, ingin jadi aktor atau presiden? Aktor, Pak. Aktor. Seorang aktor bisa jadi presiden. Iya. Seorang presiden belum tentu bisa jadi aktor. Iya. Reza Rahardian bisa jadi Habibie kan? Oke. Pak Habibie nggak bisa jadi Reza Iya, Rahardian. betul. Luar biasa Pak Agil. Smart. Oke, tadi Nara mau nanya. Iya, nggak salah kalau jadi pimpinannya Om. Iya. Om maaf nih, saya nih orang awam, saya bukan daber. Bicara soal organisasi, apapun lah itu namanya, boleh tahukah kegunaannya organisasi itu lebih spesifiknya tuh untuk apa? Nah, Gila kita orang-orang kayak kita, orang seni ini kayaknya ditembak begini pusing. Tetapi beginilah, kita sederhananya begini, Pak. Maaf ya. Ya Om. Ini studio ini, ya. kalau tidak ada organisasinya nggak jalan. Oke. Oke. Ya, betul? Betul. Harus ada yang nangani ini yang dealing dengan klien ini segala macam, urus keuangan, urus yang ngoling sendiri segala macam. Ya. Jadi ketertiban seperti itu sangat perlu untuk Jadi kembali kalau kita apalagi kita ini teman-teman orang-orang seni katanya kan, kalau berorganisasi susah karena sudah personal lah, secara umum kebanyakan personal. Tetapi kalau kita di dalam wadah ya bergerak bareng-bareng, kalau mau bergerak gitu, hal-hal yang di luar kemampuan kita harus manage. Oke. Karena di dalam rumah tangga harus ada manajemen kan. Betul. Nah, jadi hal seperti itu buat saya sangat penting, berorganisasi sangat penting. Cuman bagaimana caranya membangkitkan kebutuhan bahwa organisasi itu perlu di dalam kawan-kawan daber itu, ini yang dari dulu zaman 2001 berdiri itu sampai detik ini yang belum berhasil. Salahnya di mana? Bisa salah pengurusnya. Bisa salah pengurusnya karena pengurusnya tidak sabar. Pengurusnya kehilangan akal ketika dabernya tetap masih belum mampu untuk belum bisa digait untuk masuk ke dalam organisasi. Persoalannya di situ, Pak. Dabernya salah. Ya tidak juga, tergantung bagaimana. Karena ketika kita diberi wewenang untuk di dalam pengurus organisasi, sebagai pengurus organisasi, kita harus siap untuk bagaimana caranya menghidupkan organisasi dengan baik dan benar. Berarti berguna ya. Membangkitkan apa tadi? Iya. Membangkitkan semangat untuk berorganisasi. Iya, jadi organisasi itu bukan melulu kita bicara soal kesejahteraan anggotanya. Tidak. Tapi di situ ada profesionalisme. Contoh kecil di dalam misalnya dubbing. Bagaimana kita mengimprove kemampuan kita? Kan ada junior, senior. Ya, kita improve. Mungkin ada pelatihan tiap 3 bulan sekali. Begitupun dengan PD-PD-nya, harus ada komunikasi supaya ada pemahaman yang sama terhadap dubbing. Walaupun cara kerjanya beda-beda. Chef disuruh masak nasi goreng, chefnya beda, akan beda semua rasanya. Benar. Titik itu oke, tetapi bagaimana cara bahan dasar yang untuk nasi goreng? Jadi untuk bikin nasi goreng kan bumbu-bumbunya kan hampir sama semua. Tapi mengolah itu yang paling yang dasar. Jadi buat saya harus ada improve, harus ada ketertiban di dalam bukan ketertiban, artinya kebersamaan untuk. Nah, kalau kita ketemu di situ, kita kan bisa komunikasi dengan yang punya film ini segala macam lah. Di mana-mana ada organisasi.
Nggak tahu deh, di luar negeri ada nggak sih Pak? Ada dong, pasti ada. Cuman di kita ya. Ada kita juga, cuman ya nggak tahu jalannya seperti apa. Karena harusnya mereka yang sudah mendirikan organisasi itu, yang harusnya berkomunikasi lagi dengan kita, dia mengajak kita untuk begini. Yang penting keterbukaan. Jelas ya, Bu Nara? Jelas. Makasih ya Om. Sama-sama. Tadi sempat menyebut kata pelatihan. Fenomena sekarang ini ada kelas VO dan dubbing yang sudah menjamur. Pendapat Mas Agus? Iya, saya pikir itu bagus karena tidak ada manajer. Kita tidak punya organisasi yang mengadakan. Iya. Sehingga teman-teman yang punya kemampuan untuk mendidik atau melatih generasi penerusnya, generasi selanjutnya itu bagus saja. Mas Erik maaf, berapa tahun udah di dunia dubbing? Kalau saya sebut saya ketahuan umurnya ya. Artinya kan sejak zaman itu sampai detik ini kita masih ketemu. Betul. Tidak ada pensiun. Iya. Ya. Kita butuh regenerasi. Kita masih ketemu dengan orang yang 35 tahun yang lalu. Iya. Kalau orang pegawai negeri udah pensiun, Pak. Betul. Tapi kelebihan kita di situ. Tapi tetap harus ada regenerasi karena kita nggak mungkin ngisi anak muda lagi. Iya. Nggak mungkin ngisi anak. Nah, sekarang di beberapa tempat ada yang kalau anak kecil harus anak kecil gitu-gitu. Iya, betul. Nah itu makanya teman-teman yang mendirikan tinggal ya gitu harus bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Seperti apa tanggung jawabnya? Ya kurikulumnya yang pas sesuaikan dengan. Saya lihatnya sih sebenarnya sudah benar lah. Yang pengen jadi VO iklan apa segala macam sudah sudah benar, tinggal ya silakan lah. Buat saya sih oke aja. Konsisten lah supaya enak tuh kalau teman-teman konsisten juga. Kita ngambil tuh tempatnya Mas Erik tuh anak buahnya. Nah kan tempatnya ini tuh kayaknya coba disuruh casting kan gitu ya. Jadi seru. Nah, menurut Mas Agus, masa depan dubbing ke depan ini seperti apa? Apalagi sekarang sudah mulai masuk teknologi AI. Apakah dubbing akan tergerus dengan teknologi ini? Enggak ada Pak, kita ini nggak pernah tergerus zaman nggak. Mas Erik pernah ngerasa tergerus dari zaman apa itu tape yang sebelum Betacam apa itu? Umatic, terus ini kita masih ada kan sampai detik ini. Jangan lupa secanggih-canggihnya artificial intelligence itu buatan manusia, dia tidak akan mengalahkan manusianya. Itu robot Pak, itu robot. Jadi rohnya walaupun dia udah masukin program-program dengan clue algoritma itu kan kayak gitu aja, rasanya nggak ada. Betul. Sementara yang kita kerjakan adalah emosi, rasa ada semua begitu. Mereka nggak akan masuk kecuali pengen baca pet aja. Sehebat-hebatnya nggak akan mampu. Mereka kreasi dari manusia nggak akan mungkin mengalahkan manusianya. Jadi jangan pesimis soal dubbing. Selama masih ada yang memberi order, hajar. Insya Allah akan bertahan. Kanal-kanal TV yang dari luar negeri apa sih banyak. Peluang kita banyak. Dan kualitas teman-teman kan semakin membaik. Teman-teman kualitasnya kesini semakin membaik. Gitu. Tinggal yang paling penting adalah kembali karena ini perbuatan kita. Pekerjaan kita dengan rasa, dengan suara, dengan rasa, dengan emosi, nah itu penting harus diolah. Bagaimana cara masuk ke wilayah itu? Kan tidak melulu dengan dubbing bla bla bla. Wah, saya dubbing sana lagi, terus sehari ini 3 studio segala macam. Ya kan secara lah, dia diterima di mana-mana. Tetapi kan kembali kita harus punya tanggung jawab mengimprove diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Buat kita dimanapun lah ya, pekerjaan apapun harus ada gelisah terhadap pekerjaan kita yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah resah terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu dia mulai mengimprove dirinya. Itu menurut saya sih seperti itu.
Karena nggak ada kata anunya Pak, kita ini nggak baku harus begini, nggak ada. Semua serba rasa menurut ini kayak gitu-gitu. Yang kita punya hanya kita tawarkan, PD yang menentukan. Kita harus kaya menyampaikan apa yang kita punya. Itu. Keren. Terakhir Mas Agus, tips untuk para dub lover yang ingin menjadi dubber. Aduh. Ngajarin Quote-nya apa ya? Harus seperti apa kalau pengen jadi dubber itu? Iya. Harus suaranya bagus, suaranya cantik, suaranya ganteng. Ini zaman dulu Pak. Zaman dulu begitu tuh. Kalau sekarang sih siapapun yang penting gini lah. Iya. Karena kita memasuki dunia profesi. Artinya dunia profesi itu dunia yang serius. Bahwa penghargaan, apresiasi terhadap misalnya yang kita dapatkan fee-nya itu sangat relatif. Jadi yang penting adalah passion kita untuk di wilayah keaktoran ini, aktor dubbing ya, untuk ada dulu di situ, baik dia jadi VO iklan atau apapun, audiobook apa segala macam, termasuk ya dunia dubbing, mengisi film-film seperti ini. Jadi tips saya, jangan merasa puas di satu titik. Artinya ketika dia ngerasa di calling sana sini, dia ngerasanya udah cukup. Itu belum tentu juga benar apa yang dia lakukan. Satu. Kedua, bahwa karena kita persaingannya dengan sesama teman, iya kan? Kita casting bareng-bareng, saya, Mas Erik, Mas apalah gitu. Lalu yang dapat ini, lalu kita jadinya udah nggak musimnya lagi. Yang dapat misalnya Mas Erik, lalu kita menjatuhkan kawan, itu sudah tidak musimnya lagi. Termasuk para pengarah dialog pun sama. Para pengarah dialog, saya percaya teman-teman punya kemampuan, punya terhadap film yang lebih banyak, mengerti terhadap film segala macamnya, karena dia menonton film lebih dahulu. Kita dubber hanya melihat bagian-bagiannya aja. Oleh karena itu teman-teman itu harus ada satu frekuensi terhadap pemahaman terhadap film. Usul saya. Harus ada komunikasi seluruh PD, atau kita PD dulu ya, seluruh PD yang ada di Jakarta, entah dimanapun. Komunikasi berembuk lalu bicara soal mungkin keluhan di tempat kerjanya. Karena apa? Kita yang dubbing di Mas Erik, dia dubbing juga di tempat lain. Yang dubbing di sini, dubbing juga di tempat lain. Fungsinya untuk berkomunikasi, untuk menjaga, salah satu menjaga kualitas juga lah, supaya kita mengimprove dubber itu lebih baik lagi. Itu internal aja, internal PD. Si Agus itu kelemahannya di sini loh, dia itu. Mas Erik cerita ke Mardi, Mas Mardi cerita ke ini, ngobrol bareng, tapi internal aja, silakan. Gitu. Jadi jadilah dubber yang yang baik, jadilah PD yang baik, prosesnya seperti itu. Kalau saya sih situ. Oke, makasih Mas Agus atas waktunya. Dub lover sampai sesak nafas beliau. Ini kan tadi bincang-bincang kami dengan seorang dubber legend, seorang aktor, mantan ketua umum Persusi, dan pengisi suara Kermit. Wah, luar biasa. Yang harus diingat dari beliau adalah untuk menjadi seorang dubber yang baik, jangan merasa puas di satu titik. Tetap jaga itu. Jangan sudah merasa jadi PU ketika ditawarkan, saya sampai jam berapa ya? Wah, ini kacau, bukan gitu. Bagus. Kan saya dengar cerita aja. Saya dengar cerita bahwa ada dubber sebelum masuk ke studio, dia nanya dulu ke PD, saya sampai jam berapa? Itu attitude ya? Itu attitude. Oke, jangan lupa selalu like, subscribe, komen dan share KMCI Channel, dan follow IG KMCI Studio, dan juga IG Mas Agus Maesa, Gustol. Facebook Gustol juga. Gustol ya. Ahmaesa.am. Gitu. Makasih banyak Mas Agus atas waktunya. Sama-sama. Walaupun setahun kami menunggu kehadiran Anda di sini. Saya Rizal, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.